Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sudirman. Ya Pak. Ada kakaknya Jenderal Sudirman nih. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Siap. alhamdulillah. Gimana? Sudah? Alhamdulillah Pak, udah ketemu Pak. Udah ketemu. Iya Pak. Udah ketemu Sudirmannya gimana kondisinya Kalau sekarang? kondisi sih tadi ditanya sih baik Pak, cuman masih ada trauma. Traumanya kenapa? Ya pas waktu Pemeriksaan. ya, Apa yang dialami traumanya? jadi trauma tuh jadi dia tuh kayak gak mau ungkapin sesuatu tuh Pak, jadi masih takut Pak. Oh, Yang terjadi tuh Pak. trauma masa lalu. Masa lalu juga sama yang tadi baru. Yang baru. Iya. Pemeriksaannya membuat dia mengalami traumatik. Iya Pak. Nah kemudian Sudirmannya ini bener nggak sih dia mengakui seperti apa yang selama ini berkembang? Pas waktu itu saya tanyain Pak ya, kalau isu-isunya kan dapet ya pengakuan gitu Pak Ya, ya. artinya kan Mm-mm. hal yang berkembang, Sudirman tuh mengakui mukul 6 Iya. kali, Mm-mm. mengaku tidak memperkosa, cuman pegang-pegang doang kan begitu ya? Iya. Iya kan? Iya. Itu kan yang muncul di media. Mm-mm. Pernyataannya seperti itu. Yang sebenarnya Sudirman pengakuannya apa sih sebenarnya? Kalau Sudirman itu pengakuannya sih enggak Pak. Nggak opo. Enggak ngomong seperti itu, yang memukul 6 kali itu enggak. Nah itu yang pernyataan itu kan keluar dari pengacara ya? Iya, maka dari itu. Kan pengacara ya ngomong Iya, kan? dari pengacara. Pengacaranya ngomong seperti itu? Iya Pak, nah saya tanyain lagi, ternyata nggak ngomong seperti itu dia tuh Pak. Nggak ngomong. Iya Pak. Kalau di BAP dulu, Kalau di BAP dulu di yang BAP waktu sidangnya Peggy kan Sudirman seolah-olah mengakui kan? Iya Pak. Cuman ya itu kembali lagi. Mm-mm. Sudirmannya bilang nggak tahu dan nggak tahu ngomong kayak gitu. Bilangnya. Mm-mm. Tapi Sudirman tuh kan karakternya dari dulu selalu ngomong, Iya. ya kamu mukul, iya. Kalau kata Aldi kan gitu, Mm-mm. kamu mukul, iya. Kamu perkosa, iya. Nah ketika ditanya seperti apa? Ya pas waktu ditanya ya dia di ngomong ya sependiran dia nggak melakukan Pak. Bilang seperti itu Pak. Nggak melakukan. Iya. Kalau ditanya sama adiknya, kakaknya apa adiknya? Kakaknya, Pak. Adiknya, kakaknya. Iya. Tapi kalau ditanya sama penyidik, kata Ali di mobil juga ngomongnya ya terus. Nah mungkin ada takutan Pak ya. Atau tergantung orang yang nanya kali dia ya. Ya kemungkinan Pak. Ya artinya kalau ditanya penyidik iya, tanya keluarga enggak. Kalau masalah itu kurang tahu sih Pak ya. Mm-mm. Heeh. Makanya itulah diperlukan dia itu didampingi oleh pengacara Iya, Pak. yang membela dia kan Iya, seperti itu. Tadi kan waktu itu ada Pak Ibu Titin juga sih Pak ya, Mm-mm. sama Pak Adi sih Pak. Ngobrol Mm-mm. juga. Mm-mm. Sama ditanya juga ya sama seperti itu. Seperti itu. Iya jawabannya. Mm-mm. Karena kondisinya sehat. Sehat Pak, cuman dia si punggungnya tuh Pak sakit Pak. Dia kalau duduk 3 jam tuh nggak bisa lama. Nanti kalau tiduran lagi juga nggak bisa. Sudah diperiksa. Belum Pak. Oh dokternya terbatas di dalam. Iya Pak. Sekarang dikomunikasikan aja sama orang hukum. Boleh nggak buat dokter dari luar memeriksa? Kalau itu masalah itu belum tahu sih Pak. Nanti tanya pengacaranya. Iya Pak, nanti Ya kan? coba Jadi ditanya kan, Pak ya. boleh nggak sih bawa dokter dari luar untuk memeriksa kesehatan dia? Iya Pak. Boleh nggak? Iya. Karena kan faktor kan memang ada klinik ya, takut kan kurang lengkap. Diperiksa aja tulang ininya, Tulang belakang Pak. nah, ya tulang belakangnya. Mm-mm. Karena kan tulang belakang itu sesuatu yang sensitif. Iya Pak. Gitu. Sekarang usia Sudirman itu berapa sih? 29 Pak. Ada nggak dalam pikirannya menikah dia? Kalau masalah itu belum ini sih Pak. Belum ada obrolan itu. Belum ada obrolan. Belum ada. Dia ketemu tuh kayak masih trauma Pak. Pas Trauma. awal ketemu dia. Katanya kan kalau cerita keluar dia happy. Ya.
Yang Kan kalau cerita keluar dia happy seperti yang diceritakan ke saya. Iya. Bener nggak itu happy dia? ya pas ditengok itu dia seneng Pak. Pas itu kabar tuh Pak, pas kemarin tuh Pak. Kan sehari sebelumnya. Kan ini, sebelumnya kan kakaknya Ah. Sudirman kan cerita ke saya. Iya. Dia tuh dalam keadaan bahagia, Iya. punya handphone Oh, baru. yang itu masalah. Ya kan? Artinya tempatnya enak. Nah, benernya seperti Iya apa? Pak, saya mau kan tadi ngobrol Pak soal yang itu Pak. Heeh. Masalah hidup enak kan. Ya hidup emak, punya Iya, handphone punya- baru, punya punya uang. uang. Iya, nah, Yang benernya bagaimana? Iya Pak, saya tanyain Pak ya, itu masalah settingan juga ya Pak ya, yang itu yang awal nyaman ya Pak ya. Nyaman itu Ya kan nyaman tuh dilihatin tempat tidurnya bagus. iya Ya kan? Mm-mm. Punya handphone bagus. Iya, Pak. Punya handphone namanya handsfree ya? handsfree. Alat untuk- pendengarannya juga Mm-mm. disimpan bagus, tempatnya ada kan fotonya. Iya, Pak. Ada foto-foto uang. Iya Pak. Ya uangnya relatif banyak lah, Iya. gitu kan? Banyak untuk ukuran Sudirman. Iya. Nah, yang sebenarnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya tidak seperti yang sekarang lihat waktu pas dulu itu Pak. Nah, terus Ya pengakuannya ya dia selama ini dia tidur di lapas yang di Polda tapi di perempuan itu Pak, tahanan perempuan. artinya dia tidur sebagai tahanan di Polda. Iya Pak. Tapi di tahanan perempuan. Iya, Pak. Artinya dipisah dengan yang laki-laki. Betul. Ya Pak. mungkin karena pertimbangan ya, takut Iya, Pak. dia mengalami penyiksaan. Iya, mungkin. Ya kan menurut saya itu bener lah mengamankan dia. Mm-mm. Tidurnya di lapas Polda. Iya, nah untuk kayak punya handphone apa gitu kan Pak ya. Mm-mm. Itu kan dipinjemin Pak. Sama Dia minjem. siapa? Nggak, ya dari situnya Pak, katanya ada. Hmm. Makanya kan tadi pas waktu itu diminta lagi. Oh, dia pinjemin handphone. Iya, itu tuh bukan dikasih tapi diminta. Oh, dipinjemin. Iya. Ada yang minjemin handphone untuk dia hiburan. Iya mungkin Pak. Cuma Kalau tempat tidur, kok tempat tidurnya di tempat fotonya? tidurnya, iya Pak di situ Pak. Bilangnya di Polda, tetap di Polda. Oh, itu dia. tempat tidur di Polda. Iya, Relatif Pak. bagus ya kalau saya lihat. Iya, katanya tahanan perempuan Pak. Oh, karena Bilangnya. tahanan perempuan. Iya. Artinya Sudirman mendapat perlakuan khusus Mm-mm. itu karena disimpan di tahanan perempuan. Karena pertimbangannya kan Sudirman tuh sensitif, Iya. lemah. Iya. Kalau disimpan di tahanan laki-laki takut dia tidak bisa menghadapi tekanan dari tahanan yang lain. Kadang-kadang kan tahanan nakal-nakal. Iya Pak. Oh, di situ. Iya Pak. Jadi enggak dong dia nginep di tempat yang lain. Enggak Pak. Enggak. Enggak Pak. Jadi di situ. Di situ terus Pak bilangnya. Jadi nggak Terus kok kemana-mana. bisa beredar foto foto yang yang mana, Sudirman lagi ini HP, lagi ini Pak? handsfree-nya ke Handsfree. sini. Oh, iya pakai handsfree itu. Mm-mm. Nah, itu memang dia Ya foto-foto yang dilatin oleh Iya. Benny. Itu memang dia lagi iseng aja Pak bilangnya. Oh. Iseng aja dia ngirim-ngirim ke saya Pak. Oh. Gitu. Tapi itu iya, dia pakai handsfree. Iya, dipinjemin itu Pak. Nah, kalau uang siapa? Nah, itu saya tanyain Pak. Waktu itu kan foto Pak ya, sekedar foto waktu uang Hmm. tuh Pak. Saya tanyain uang siapa. Saya nggak pernah ngirim uang katanya. Ngirim foto uang. Gitu. Kan gosip keluar Sudirman tuh senang. Iya. Punya handphone baru. Iya. Tempat tidurnya bagus, kamarnya bagus kan orang bikin gosip Bikinnya. seperti itu kan. Iya, Pak. Uangnya banyak. Mm-mm. Yang sebenarnya enggak. Enggak Pak. Jadi yang sebenarnya Sudirman tuh ditahan di ruang tahanan Polda. Iya. Cuman disimpan di ruang tahanan perempuan. Perempuan, Karena iya. mungkin pertimbangannya adalah pertimbangan Sudirman itu merupakan orang yang khawatir kalau di tahanan pria Iya. itu mendapat perlakuan kasar, Iya. penyiksaan dan sejenisnya. Menurut saya sih bagus, nggak ada problem ya. Iya. Jadi kalau cerita dia happy nggak juga ya. Enggak Pak. Enggak Pak. Malah justru ya lihat sendirilah fotonya Pak. Itu sangat tertekan banget Pak mukanya Pak. Ya tertekan karena terpisah dari teman-temannya. Iya, dia nggak tahu informasi juga Pak waktu itu nanyain. Kan dia nggak tahu dunia luar. Iya, nggak tahu. Kalau teman-temannya kan tahu dunia luar kan, Iya. karena dia di lapas kan, artinya itu kan anggaplah dunia luar. Mm-mm. Kalau di sana kan dia tidak tahu dunia luar, Di dalam terus ya. di dalam Jadi, terus. Nggak ada informasi apa dia nggak tahu. Dia tidak tahu informasi. Iya. tidak Kalau tahu. diajak ngobrol nyambung nggak sih Sudirman? kalau ngobrol nyambung Pak. Ngobrol nyambung. Nyambung Pak.
Nggak ditanya nggak? Kenapa sih kamu kalau selalu ngaku kalau ditanya? Tekanan pak, bilangnya pak. Kalau bilang gitu pak. Tekanan. Iya. Yang lain juga ditekan nggak ngaku? Pas waktu pengakuannya sekarang pak, Hmm. ada Kan yang kasus Peggy pun Sudirman mengaku. ya itu pak, itu pas awal dari lapas ke Polda itu Sudirman tuh bilang ya ada ini perlakuan itulah pak. Ya kalau ada tekanan, kan yang lain juga sama dong. Iya. Ditekan kalau pemeriksaan. Ya strategi pemeriksaan memang begitu gitu loh. Mm-mm. Ya, strategi pemeriksaan memang begitu. Kenapa yang lain bisa bertahan untuk tidak mengakui? Bahkan yang di luar pun kayak Liga Akbar nyabut. Iya. Kenapa Sudirman kok ngaku terus? Ya ditanya nggak, kenapa sih kamu ngaku terus sih? Kenapa? Bilangnya tekanan terus sih pak, bilangnya tuh pak. Tekanan. Iya, ya sering digituin lah. Iya, kalau tekanan kan yang lain juga sama. Iya, pakai itu pak secara ini. Oh, artinya secara mental dia tidak Iya. sanggup karena lemah. Lemah pak. Dia badan kecil pak, badannya kecil. Lebih kecil dari Iya. Benny? Iya tadi pas lihat tuh. Oh, badannya kecil. Iya pak. Tapi kalau kategori normal dia normal. Kalau sekarang itu normal pak, diajak ngobrol tuh pak nyambung. Bu Titin juga nggak nyambung tadi ngobrol tuh. Udah nyambung. Nyambung ngobrol apa segala Udah macam nyambung. ngobrol iya. Artinya kalau sekarang kan Sudirman punya harapan untuk mengajukan PK dong. Iya pak. Iya, berharapnya gitu pak. Iya, ya Keluarga. pasti lah. Masa Iya, Pak. tidak dengan ngajuin PK kan? Iya pak. Cuman kan yang jadi problem nanti barangkali pengacara punya kajian di BAP-nya dia ngaku itu kan. Yang pengacara yang baru. Ya artinya kan nanti ada pengacara baru lah, nggak usah disebutin Oh, siapa iya. pengacaranya, Iya. kita nggak ikut campur. Iya pak. Tetapi kan yang akan jadi perdebatan nanti di PK itu Iya. kan di BAP-nya Sudirman tuh ngaku. Kan itu problem. Kalau yang lain kan sampai sekarang menyatakan saya tidak melakukan. Gitu kan, baik pembunuhan, perkosaan, pelemparan, pengejaran enggak. Iya. Nah, yang saya khawatir kan Sudirman tuh melakukan, nah menghadapi JPU-nya nanti gimana ya? Iya pak ya. Ya artinya menghadapi JPU-nya. Kata JPU-nya dia ngaku kok di BAP ini, di BAP ini gitu loh. Harus didampingin sih pak, harus Sudirman tuh ya pak ya. Ya kalau Sudirman sih nggak ada masalah ya. Cuman- Kan nanti kan saksi fakta gitu kan, saksi ahli. Nanti ada saksi sih pak dari tetangga tuh pak. Si Arfan itu. Iya, saksi fakta, saksi ahli. Nah, kan harus dipikirkan itu adalah ketika dia ngaku di BAP, ngaku ini kan pengakuan pribadi dia kan. Nah, kan itu akan menjadi alasan bagi Sudirman untuk tidak terima PK-nya. Itu Nah, kan pengakuan. untuk bantah itu gitu loh. Kalau pengakuan itu tuh dari mulut Sudirman apa bukan ya pak? Saya soalnya masih Nggak tahu di BAP-nya Iya, ada kan. Makanya saya juga masih bingung pak. Soalnya kalau ditanya juga dia nggak tahu pak soal bilang gitu tuh nggak tahu bilang. Iya, makanya nggak tahu depan Benny. Depan Iya. penyidik bilangnya tahu. Kalau Ya kan kenapa Sudirman tuh diistimewakan kemarin dibanding dengan yang lain? Karena Sudirman tuh kan mengakui. Kan dia menjadi diistimewakan karena kan Iya. Sudirman tuh mengakui. Gitu loh. Karena mengakui. Nah, gimana caranya Sudirman tuh membantah pengakuan Sudirman itu? Yang harus mengebantah siapa? Kan ya, orang mereka. dihukum, dia sendiri dia mengakui gitu loh. Ya dia sendiri sih pak ya. Sama, dianya sendiri pak harus ya berani gitu. Pak. Harus berani menjelaskan. Iya, dia harus Apa berani sih apa yang terjadi. gini loh. Kenapa Anda mengakui? Iya pak. Kan pasti ditanya begitu kan oleh pengacara kan? Iya betul. Ya kan oleh JPU juga pasti Iya. ditanya kan, walaupun itu adalah PK. Iya. Kan Sudirman udah bisa ngejelasin. Mm-mm. Karena Sudirman tuh kan di antara seluruh terpidana, Sudirman tuh yang paling jujur dianggapnya. Karena selalu mengakui. Nah, makanya diperlukanlah saksi alibi. Saksi alibinya itu adalah yang mana coba? Saksi alibinya berarti saksi ini Yang Pak, menyatakan yang menyatakan bahwa pada malam kejadian Ya. Sudirman itu ada di rumah. ada di rumah. Ya, ya kayak Arfan itu pak. Ya kan? Jadi Ya. saksinya itu adalah Arfan. Sama tadi udah hubungan sama Pak Tono pak. Tono tuh siapa? Tono tuh si kakak iparnya Arfan pak. Oh, Tadi udah siap, dia ingat. Iya.
Ingat Pak. Ingat. Iya. Pak Tononya siap. Siap Pak, tadi udah Apa? telepon. Udah. Udah, Pak. Nanti dia harus disambungin lagi oleh Feradi kan? Iya, Pak. Mendapat kuasa. Iya Pak. Oh, dia ingat. Iya. Ingat tadi baru telepon kemarin, tadi pas pagi ya. Pas pagi. Udah telepon. Udah Pak. Gitu. Udah telepon itu Sudirman paling unik soalnya. Iya Pak. Ya, saya tuh Pak, makasih banyak Pak, soalnya susah menemui tuh Pak, Sudirman tuh Pak. Tapi kan bisa nemuin. Iya, maksudnya tuh lama banget Pak. Saya tuh Pak, maksudnya tuh saya Iya, perjuangan. keluarga. Iya, makasih banyak sama Bapak. Gitu. Lah saya nggak ada peran apa-apa loh. Iya, maksudnya selalu inilah, gitu, selalu dukung, terus juga mendoakan Pak. Makasih banyak Pak. Gitu. Kalau saya mah kan selalu Iya. ini apa? Ya, saya kan tugasnya hanya ini gini aja kan, menyajikan, menyampaikan, gitu kan. Gitu. Ya, kemudian menyajikan dan menyampaikan kemudian menjadi perhatian ya alhamdulillah. Iya Pak. Gitu. Waktu ketemu nangis nggak Sudirman ya? Nangis Pak. Saya juga nangis. Ya pasti dong sama saudara. Waktu nangis dia cerita apa, curhat apa dalam hatinya? Dia tuh punggungnya Pak ngerasa sakit Pak. Sakit. Terus punggungnya sakit ya? Saya nggak tega Pak. Ya makanya nanti komunikasi aja sama pengacaranya, sama itu kantor lapasnya, bisa nggak buat dokter? Nggak bisa duduk lama, tidur pun nggak bisa. Di dalam aja nggak bisa lihat kemana-mana. Sekarang di LP Bancai, Iya Pak. berarti dengan siapa di situ? Sendiri Pak. Sendiri. Kalau yang yang sana udah pada pulang ya? Udah pada pulang Pak ke Sambi Pak. Rencana Sudirman kemudian ke Cirebon kapan? Kalau itu sih sama Bu Titin Pak ya, udah Lagi sama diurusin? Pradi, iya Pak. Lagi Diurusin Pak. sama Kemenkumhamnya, sama Kanwil, Kan-kanwilnya juga Pak. kehakimannya ya? Iya Pak. Gitu. Pasien sendiri Pak di sana Pak, dia ngomong tuh. Kanwil kehakiman, bukan Kanwil kehakiman, Kanwil hukum Kanwil HAM. hukum. Hukum HAM. Paham Pak. Hukum, iya kan, hakim HAM-nya. Kemudian nanti ya pindah ke Cirebon. Iya Pak, berharapnya sih Pak. Lebih mudah. Kalau yang lain sudah agak tenang kan? Iya Pak. Kita kan- Karena sudah di Cirebon. Iya Pak. Ya keluarga kita juga kalau mau ke Bandung Pak ya lumayan jauh Pak ya. Orang tua kadang naik mobil juga ngerasa sakit. Ya, jauh, jalannya 2 Iya, jam. Jauh. Itu yang Harus penting. sewa mobil. Iya itu. Bolak-balik 1 juta lah habis. Iya, dari situ aja udah kerasa, apalagi kalau waktu itu kalau ketemunya sebentar kan bikin sedih Pak. Sudah lama-lama kalau di Cirebon kan deket, tinggal naik motor nyamperin, Iya, nengok. deket Pak, paling 20 menit, 25-an. Ya mudah-mudahan lo segera bisa Iya, Pak. pulang ke Cirebon. Nanti saya tanyain, bisa nggak buat dokter yang Iya Pak. yang bisa tahu bahwa penyakitnya apa sehingga Iya. tulang punggungnya sakit, gitu. Harus diperiksa kan dokternya. Kalau itu di dokter nggak ditanya sama kepala lapas di situ, udah diperiksa dokter belum? Belum tahu Pak, itu tuh pindah tuh dari tanggal 15 dah. Waktu itu Pindahnya. infonya iya. Cuman kalau untuk kayak dokter gitu belum tahu. Iya, nanti ditanyain aja. Iya Pak. Aturannya saya nggak ngerti aturan di situ. Aturannya boleh nggak sih bawa dokter dari luar untuk meriksa secara detil, gitu kan? Boleh nggak? Iya Pak. Ya kalau harus dokter dari dalam kan berarti harus minta segera diperiksa. Kalau tunggang punggungnya sakit. Kalau tiduran gini sakit. Sakit Pak, itu nggak kuat lama bilangnya tuh. Nah kalau tidur nggak kuat lama gimana? Kalau tidurnya gimana caranya? nggak bisa duduk, jadi duduk nantinya. Duduk. Kan gini, kan dia harus tidur, Tidur. istirahat. Iya, istirahat duduk. Nah kalau nggak bisa lama kan tidur minimal 6 jam, Iya, Pak. 7 jam. Nah itu gimana caranya dia supaya nanti bisa duduk tidur? Pak. Sambil tidur, sambil merem. Duduk. Iya. Jadi nanti nggak bisa lama Pak ya tiduran tuh. Nanti harus didudukin Pak. Harus dibawa duduk gitu. Nanti tidur lagi. Iya. Jadi harus tidur, bangun dulu sebentar, nanti tidur lagi. Iya. Semalam bisa berapa kali dia bangun? Kalau masalah tadi kemarin saya nanyain itu belum nanyain Pak, cuman dia 3 jam sih Pak, setiap 3 jam tuh Pak. Setiap 3 jam harus Iya. dibangunkan badannya. Iya. Karena sakit. Tadi aja pas waktu besok tuh Pak ya, dia ngerasa capek katanya. Ya udah, sendirian atau tiduran, enggak lah katanya gitu. Saya tuh sedih Pak. Gimana ya, badannya kecil tuh Pak.
Dari dulu kecil. Kecil banget, Pak. Lebih kecil Oh, dari banget. dulu kecil. Sekarang Kecil lebih banget. kecil dari dulu. Iya. Dulu juga kecil banget. Dulu waktu ditahan sudah Iya, kecil. kecil banget, Pak. Oh, di antara teman-temannya dia paling kecil Iya, badannya. paling kecil badannya. Sekarang lebih kecil lagi. Iya, lebih kecil. Tapi saya kagum loh. Ini sayang banget sebagai saudara. Soalnya deket banget sama Sudirman, Pak. Yang deket siapa? Lilis. Kalau yang Bareng dekat sama sering bareng mah ini, Pak. Lilis. Oh. Yang sering main, Pak. Soalnya Iya. kan dia nggak mau kalau seumuran. Iya. Oh. Iya, Sama Lilis, maunya Pak. yang Kemana-mana Berarti sama kan Lilis. dulu umurnya 21 tahun ya? Mm-mm. Waktu itu Mbak Lilis umur berapa? Si Sudirman. Mbak Lilis ya? 18. Ya kan dulu, sekarang 29 kan? Mm-mm. Sekarang kan udah 8 tahun dia. Iya. Berarti dulu waktu ditahan tuh di umurnya 21 20. tahun. 20 kalau 20. Sudirman Ya 20 tahun, oke. Oke, terus kemudian Mbak Lilis waktu umur itu umur berapa? pas Sudirman masuk Mm-mm. 18, Pak. Beda 2 tahun. Oh, Iya, dengan beda Sudirman. dua- Berarti beda Mbak dua Lilis tahun. sekarang 27 umurnya? Iya. 27. Oh, beda 2 tahun umurnya? Beda 2 tahun sama Sudirman. Soalnya selalu bareng tuh, Pak. Kalau misalkan sudah mainnya tuh suka bareng sama Lilis. Mm-mm. Selalu bareng. Iya, kalau Lilis pulang sekolah juga Pada suka waktu juga. umur 20 tahun dia ditahan itu, waktu itu dia sudah mulai senang sama perempuan ya? Enggak sih, Pak. Belum. Artinya ada ketertarikan dia pada Enggak lawan sih, jenis? Pak. Enggak. Enggak. Berarti belum sampai pada tingkat laki-laki Belum. normal. Iya, belum. Kan orang Belum umur kayak anak 17 kecil. kan puber. Dia nggak ngalamin itu. Enggak, Pak. Suka sama cewek, Enggak. naksir, Enggak. enggak. Jadi gitu aja. Iya. Ya kategorinya nggak normal dong ya. Ya Bu, Dia masih mohon maaf kecil ya. banget. Artinya secara psikologi dia kategorinya nggak normal. Iya. Walaupun nanti harus dibuktikan secara ilmiah. Iya. Karena kan umur 21 tahun kan sudah punya pacar, Iya. sudah naksir orang, sudah seneng sama perempuan. Suka berdandan nggak dia? Enggak sih, Pak. Gitu aja. Enggak. Artinya kan dia tidak tumbuh senormal yang lain. Iya, mainnya juga kadang sama yang anak kecil, Pak. Oh, Kayak iya. si Arfan tuh, sama Arfan, sama Lilis gitu. Yang dikatakan Tapi kok dia bisa gaul dengan anak-anak yang 6 itu? Bukan itu gaul itu. bukan bergaul, Pak. Jadi suka nongkrong tuh, Pak, anak-anak itu Pak, golongannya si Hadi, Jaya gitu, suka main. Lilis juga suka main sama golongan mereka juga, Pak. Jadi saya maksudnya suka akrab daerah situ, Pak. Oh, Mainnya. bukan berarti dia suka nongkrong sama mereka? Enggak, Sudirman yang namanya kenal kayak alkohol sama rokok mah enggak, Pak. Dia tuh, Pak, benar-benar polos. Nah itu ceritanya dia habis suka ngumpul, termasuk datang ke rumah anaknya Pak RT Pasren pagi-pagi. Pagi-pagi. Kan pagi-pagi ke situ dia. Iya, katanya tuh apa namanya? Kan emang malam sama Lilis tuh main. Heeh. Pagi-paginya emang kayaknya ke situ, Pak. Lilis nggak nanya sih, Pak. Artinya di situ akrabnya sama siapa? Golongannya itu, Pak. Kayak Jaya yang. Iya. Oh, Mbak Jaya ya? Hadi. Sama Jaya. Jaya. Sama Hadi. temenannya sama Jaya. Sama Iya. Jaya, Pak. Jaya, Hadi. Dan di lingkungan itu dia suka disuruh-suruh kan? Iya, suka Bener, Pak. disuruh-suruh. Suka mau sana sini gitu. Oh iya karena kan kondisi psikologinya. Iya, Pak. Tadi saya nanya tuh kayak dia bilangnya di lapas Banse itu dia sholat, Pak. Oh, Dia minta Al-Quran, Pak. Dia tuh, Pak. Tadi tuh minta? Al-Quran. Udah dikasih? Tadi ada yang ngasih sih, Pak, yang dari Banse. Nanti deh nanti Iya. saya beliin. Iya, Pak. Nih beli ya. Iya, Pak, makasih. Sajadah punya? Tadi tanya sih sajadah sama sarung ada katanya. Beliin aja, beli sajadah, beli Quran. Ya beli sajadah, beli Quran, beli sarung Iya, yang Pak. baru sama pecinya, Iya, Pak. sama baju kokonya. Iya, Pak. Ya nanti kan ambil. Nanti beli sajadah, Quran, Iya, Pak. sampein bilangin dari saya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. semoga cepat pulang ke Cirebon, Iya, Pak. bisa Amin, ngajuin PK, Pak. Amin, Pak. dan semoga ada jalan bebas. Amin, Pak. Ya, saya hanya bisa mendoakan aja. Iya, Pak. Ya, Pak, kasih banyak. makasih ya. Makasih banyak. Sama, kasih. Ya.